Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar Aulia. Saya dari Prodi Tadris Bahasa Inggris. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Islam di Spanyol dan Pengaruhnya Terhadap Eropa. Baik, yang pertama adalah proses masuknya Islam ke Spanyol. Islam pertama kali masuk ke Spanyol pada tahun 711 Masehi melalui jalur Afrika Utara. Spanyol sebelum kedatangan Islam dikenal sebagai Liberia atau Asbania. Kemudian disebut Andalusia ketika negeri subur ini dikuasai bangsa Vandal. Dari perkataan Vandal inilah orang Arab menyebutnya Andalusia. Sebelum penaklukan Spanyol, umat Islam telah menguasai Afrika Utara dan menjadikannya sebagai salah satu provinsi dari dinasti Bani Abbasiyah. Penguasaan sepenuhnya atas Afrika Utara itu menjadi di zaman Khalifah Abdul Malik pada tahun 685 Masehi sampai dengan 705 Masehi. Khalifah Abdul Malik mengangkat Hasan bin Nu'man al-Ghassani menjadi gubernur di daerah itu. Pada masa Khalifah Al-Walid, Hasan bin Mu'min sudah digantikan oleh Musa bin Nasir. Di zaman Al-Walid itu, Musa bin Nasir memperluas wilayah kekuasaannya dengan menduduki Aljazair dan Maroko. Dalam proses penaklukan Spanyol, terdapat 3 pahlawan Islam yang sangat berjasa, yaitu Tarikh bin Malik, Tarikh bin Ziyad, dan Musa bin Nasir. Tarikh dapat disebut sebagai perintis penyelidik yang menyeberangi selat yang berada di antara Maroko dan benua Eropa lainnya. Bagian selanjutnya adalah perkembangan Islam di Spanyol. Sejarah perjuangan umat Islam melalui Spanyol itu dapat dibagi menjadi 6 periode. Yaitu yang pertama, periode pertama yaitu pada tahun 711 Masehi sampai dengan 755 Masehi. Pada periode ini, Islam di Spanyol berada di bawah pemerintahan para wali yang diangkat oleh Khalifah Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus. Pada periode ini, stabilitas politik negeri Spanyol belum tercapai secara sempurna. Gangguan-gangguan serta halangan-halangan masih kerap terjadi, baik dari dalam maupun dari luar. Gangguan dari dalam antara lain berupa perselisihan antara elit penguasa terutama akibat perbedaan etnis dan golongan. Di samping itu, terdapat perbedaan pandangan antara Khalifah di Damaskus dengan gubernur Afrika Utara berpusat di Kairouan. Masing-masing mengaku bahwa merekalah yang paling berhak menguasai daerah Spanyol itu. Oleh karena itu, terjadi 20 kali pergantian wali atau gubernur Spanyol dalam jangka waktu yang amat singkat. Periode kedua yaitu pada tahun 755 Masehi sampai 912 Masehi. Pada periode ini, Spanyol berada di bawah pemerintahan seorang yang bergelar Amir atau Panglima dan Gubernur, tetapi tidak tunduk kepada pusat pemerintahan Islam, yang ketika itu dipegang oleh Khalifah Abbasiyah di Baghdad. Amir pertama adalah Abdurrahman I yang memasuki Spanyol pada tahun 138 Hijriah atau 755 Masehi dan diberi gelar Al-Dakhlil atau yang bisa disebut juga dengan yang masuk ke Spanyol. Ia berhasil mendirikan dinasti Bani Umayyah di Spanyol. Penguasa-penguasa Spanyol pada periode ini adalah Abdul Ar-Rahman Ad-Dakhil, Hishim, dan juga Hakam. Abdurrahman Al-Haudih, Muhammad bin Abdurrahman, Muznir ibnu Muhammad, dan juga yang terakhir Abdullah bin Muhammad. Pada periode ini, umat Islam di Spanyol mulai memperoleh kemajuan-kemajuan baik di bidang politik maupun di bidang peradaban. Dan periode ketiga yaitu pada tahun 912 Masehi hingga 1013 Masehi. Periode ini berlangsung mulai dari pemerintahan Abdurrahman III yang bergelar An-Nasir sampai munculnya raja-raja kelompok yang dikenal dengan sebutan Al-Muluk At-Tawaif. Pada periode ini, Spanyol diperintahkan oleh penguasa dengan gelar Khalifah. Penggunaan khilafah tersebut bermula dari berita yang sampai kepada Abdurrahman III bahwa Muqtadir Khalifah Bani
Abbas di Baghdad meninggal dunia dibunuh oleh pengawalnya sendiri. Menurut penilaiannya, keadaan ini menunjukkan bahwa suasana pemerintahan Abbasiyah sedang berada di dalam kemelut. Ia berpendapat bahwa ini merupakan saat yang tepat untuk memakai gelar khalifah yang telah hilang dari kekuasaan Bani Umayyah selama 150 tahun lebih. Selanjutnya yaitu periode keempat. Periode keempat terjadi pada tahun 1013 sampai dengan 1086 Masehi. Pada periode ini, Spanyol terpecah menjadi lebih dari 30 negara kecil di bawah pemerintahan raja-raja golongan atau Al-Muluk At-Tawif yang berpusat di suatu kota seperti Seville, Cordova, Toledo, dan sebagainya. Yang terbesar diantaranya adalah Abadiyah dan Seville. Pada periode ini, umat Islam memasuki masa pertikaian internal. Ironisnya, walau terjadi perang saudara, ada banyak pihak-pihak yang bertikai itu meminta bantuan kepada raja-raja Kristen. Melihat kelemahan dan kekacauan yang menimpa keadaan politik Islam itu, untuk pertama kalinya orang Kristen pada periode ini mulai mengambil inisiatif penyerangan. Selanjutnya, periode kelima yaitu tahun 1068 Masehi sampai 1248 Masehi. Periode Spanyol ini meskipun masih terpecah dalam beberapa bagian, tetapi terdapat satu kekuatan yang dominan, yaitu kekuasaan dinasti Murabitun, yaitu pada tahun 1064 sampai 1143 Masehi, dan dinasti Muhawidun yang didirikan oleh Yusuf bin Tashin di Afrika Utara. Pada tahun 1062 Masehi, ia berhasil mendirikan sebuah kerajaan yang berpusat di Maraskei pada masa dinasti Muharibitun. Tepatnya pada tahun 1118 Masehi, dinasti Muharibitun didirikan oleh Muhammad ibnu Tumazi. Pada tahun 1128, dinasti ini datang ke Spanyol dan dipimpin oleh Abdul al-Mu'min pada tahun 1212 Masehi. Tentara Kristen memperoleh kemenangan besar pada tahun tersebut. Selanjutnya periode ke-6 yaitu pada tahun 1248 Masehi sampai dengan 1492 Masehi. Pada periode ini antara tahun 1232 sampai 1492 ketika umat Islam Andalusia bertahan di wilayah Granada di bawah kuasa dinasti Bani Amar pendiri dinasti ini. Kekuasaan Islam merupakan pertahanan terakhir di Spanyol. Ini berakhir karena perselisihan orang-orang istana dalam memperebutkan kekuasaan. Abu Abdullah Muhammad merasa tidak senang pada ayahnya karena menunjuk anaknya yang lain sebagai penggantinya, yaitu untuk menjadi raja. Dia memberontak dan berusaha merampas kekuasaannya. Dalam pemberontakan itu, ayahnya terbunuh dan digantikan oleh Muhammad ibnu Sa'ad. Abu Abdullah kemudian meminta bantuan kepada Ferdinand dan Isabella untuk menjatuhkannya. Baik, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya, Nurul Pretiwatimena, dan juga Ivan Narwawan. Kepada pemateri dipersilakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh teman saya, Tegar Aulia, dan saya akan melanjutkan materi pada bagian C, yaitu kemajuan peradaban. Pada kemajuan peradaban ada 3. Yang pertama, kemajuan intelektual. Spanyol adalah negara yang subur. Masyarakat Spanyol Islam merupakan masyarakat majemuk yang terdiri dari komunitas-komunitas Arab atau utara dan selatan. Al-Muwaladun atau orang-orang Spanyol yang masuk Islam. Barbar, umat Islam yang berasal dari Afrika Utara. Al-Sogiba atau penduduk daerah antara Konstantinopel dan Bulgaria yang menjadi tawanan Jerman dan dijual kepada penguasa Islam untuk dijadikan tentara bayaran. Yahudi, Kristen Muzareb yang berbudaya Arab, dan Kristen yang masih menentang kehadiran Islam. Filsafat. Islam di Spanyol telah mencatat satu lembaran budaya yang sangat brilian dalam bentangan sejarah Islam. Ia berperan sebagai jembatan penyeberangan yang dilalui ilmu pengetahuan Yunani Arab ke
Eropa pada abad ke-12. B. Sains. Abbas Ibnu Fama termaksud dalam ilmu kimia dan astronomi. Ia orang yang pertama kali menemukan pembuatan kaca dari batu. Ibrahim Ibnu Yahya Al-Nagas terkenal dalam ilmu astronomi. C. Fikih dalam bidang fikih. Spanyol dikenal sebagai penganut mazhab Maliki. Yang memperkenalkan mazhab ini di sana adalah Ziyad Ibnu Abdul Ar-Rahman. D. Musik dan kesenian. Dalam bidang musik dan seni suara, Spanyol Islam mencapai kecemerlangan dengan tokohnya Al-Hasan Ibnu Nafi yang dijuluki Zaryab. E. Bahasa dan sastra. Bahasa Arab telah menjadi bahasa administrasi dalam pemerintahan Islam di Spanyol. Yang kedua, kemegahan pembangunan fisik. Orang-orang memperkenalkan pengaturan hidrolik untuk tujuan irigasi. Pengaturan hidrolik itu dibangun dengan memperkenalkan roda air asal Persia yang dinamakan Naura atau Spanyol Noriah. Namun, pembangunan fisik yang paling menonjol adalah pembangunan gedung-gedung seperti pembangunan kota, istana. Baik, saya akan melanjutkan materi dari saudari Preti. Pengaruh peradaban Spanyol Islam di Eropa. Spanyol merupakan tempat yang paling utama bagi Eropa menyerap peradaban Islam, baik dalam bentuk hubungan politik, sosial maupun perekonomian dan peradaban antar negara. Berawal dari gerakan Averroisme, inilah di Eropa kemudian lahir reformasi pada abad ke-16 Masehi dan rasionalisme pada abad ke-17 Masehi. Pengaruh ilmu pengetahuan Islam atas Eropa yang sudah berlangsung sejak abad ke-12 Masehi ini menimbulkan gerakan kebangkitan kembali Renaissance pasukan Yunani di Eropa pada abad ke-14 Masehi. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.